Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu dan selalu diberi kemudahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pembahasan kali ini mengenai cara penagihan DC pinjol Aku Laku ketika nasabahnya sudah telat bayar 100 hari. Silahkan simak video ini sampai habis agar kalian tidak salah memahami isi dari video ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support channel ini, selalu mendukung channel ini dan selalu menantikan setiap video yang saya upload berikutnya. Saya doakan kalian sehat selalu dan selalu diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pembahasan kali ini yaitu mengenai cara-cara penagihan yang dilakukan oleh DC Pinjol Aku Laku ketika nasabahnya sudah memasuki telat bayar 100 hari. Jadi Aku Laku ini merupakan sebuah perusahaan pembiayaan berbasis teknologi informasi di mana di dalamnya kita bisa meminjam uang tunai, lalu bisa kredit barang-barang berupa barang elektronik dengan dicicil dengan tenor sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, Aku Laku ini sudah merupakan perusahaan pinjaman online yang paling besar di antara pinjaman online yang lain. Dan nasabah yang sudah loyal menjadi nasabah Aku Laku ini juga sudah banyak sekali. Dan banyak sekali pula nasabah-nasabah yang baru mengenal Aku Laku dan mereka mencoba mengajukan pinjaman uang tunai di Aku Laku. Karena ketidakpahaman akan aturan-aturan yang sebenarnya mengenai perjanjian hutang piutang yang ada di aplikasi pinjol Aku Laku ini, banyak nasabah yang akhirnya terjebak dan tidak mampu bayar, mereka telat bayar, dan bahkan ada yang sudah gagal bayar. Nah, di kali ini saya akan membahas bagaimana cara penagihan dari DC pinjaman online Aku Laku ini ketika nasabahnya sudah telat bayar 100 hari. Jadi ketika ada nasabah yang sudah telat bayar 100 hari, dari mulai jatuh tempo atau sebelum tanggal jatuh tempo saja sudah ada penelponan yang dilakukan oleh DC pinjaman online Aku Laku dengan tujuan mengingatkan mengenai perihal tagihan yang akan dibayarkan dan sudah mendekati jatuh tempo. Dan apabila pembayaran tersebut sudah melewati jatuh tempo, biasanya penelponan tersebut lebih intensif lagi, intensitasnya lebih tinggi, bahkan lebih sering dalam waktu 1 hari bisa beberapa puluh telepon atau beberapa puluh chat WA yang dilakukan oleh DC pinjaman online Aku Laku. Nah, bagaimana halnya dengan nasabah yang sudah telat bayar Aku Laku? Ini ada nasabah yang telat bayar 100 hari di Aku Laku itu ada yang hanya ditelepon beberapa kali saja selama 100 hari tersebut. Kenapa seperti itu? Ini dipengaruhi oleh jumlah limit yang dipinjam. Jadi limit pinjaman di Aku Lakunya hanya meminjam sejumlah 300.000 sampai 500.000. Sehingga ketika nasabah ini sudah telat 100 hari juga, intensitas penelponan tidak begitu tinggi. Ada yang hanya ditelepon beberapa kali saja dalam 1 hari. Bahkan setelah lewat 1 bulan, tidak ada lagi yang namanya penelponan atau chat WA yang dilakukan oleh DC pinjol Aku Laku ini. Jadi buat teman-teman semuanya yang saat ini mungkin pernah juga mengalami yang namanya telat bayar 100 hari di Aku Laku, kalian boleh berbagi pengalamannya dengan cara mengetikkannya di kolom komentar. Mungkin saja yang kalian alami itu berbeda dengan teman-teman yang lain yang sudah pernah mengalami telat bayar 100 hari di Aku Laku. Oke, jadi tinggal berbagi pengalaman dengan cara mengetikkan pengalaman kalian di kolom komentar. Oke, buat nasabah yang mungkin ada juga yang telat bayar 100 hari di Aku Laku itu sudah banyak ditelepon dari mulai telat bayar 1 hari. Dan intensitas peneleponan itu biasanya berlangsung selama 2 sampai 1 bulan, 2 sampai 3 minggu atau 1 bulan. Itu karena mungkin mereka itu DC-DC pinjol Aku Laku ini dikejar target. Lalu selain itu nasabahnya ini meminjam uang dengan limit yang besar. Biasanya di atas 3 juta atau di atas 5 juta atau bahkan pinjamannya di atas 10 juta.
itu penelponan atau penagihan yang dilakukan oleh DC Pinjol Aku Laku ini biasanya intensitasnya lebih tinggi dari mulai chat WA ataupun SMS ataupun email atau telepon itu pasti akan lebih sering karena ditentukan juga oleh jumlah limit yang kita pinjam. Lain halnya dengan yang sudah saya sampaikan tadi, bagi nasabah yang hanya meminjam 200.000, 300.000 atau 500.000 itu kemungkinan besar mereka tidak terlalu sering ditelepon apalagi sudah telat 100 hari. Nah, mengenai DC pinjaman online atau debt collector, lapangan dari Aku Laku ini yang datang ke rumah itu sebenarnya ditentukan oleh debt collectornya itu sendiri dan berdasarkan perintah dari Aku Lakunya. Jadi tidak ada yang bisa memprediksi kapan debt collector tersebut akan datang menyamperin ke rumah nasabah yang telat bayar atau yang gagal bayar. Jadi buat teman-teman semuanya yang masih ketakutan akan didatangi debt collector, kalian tenang saja karena debt collector itu datangnya tidak diduga dan juga limit pinjaman yang kalian pinjam itu menentukan. Kalau hanya limitnya sekitar 200.000, 300.000, terus kalian tinggal di pelosok, di kabupaten, di perkampungan, itu kemungkinan besar mungkin debt collector tidak akan datang dalam waktu cepat. Tapi mungkin suatu saat nanti kalau misalkan kalian memang udah telat 100 hari belum bayar juga mungkin saja karena ada nasabah lain di daerah Anda atau di daerah kalian yang sama telat bayar di Aku Laku, kemungkinan DC Pinjol akan datang sekalian menagih ke tempat lain, biasanya seperti itu. Tapi kalian tidak usah takut kalau memang ada debt collector dari Aku Laku yang datang ke rumah, kalian hadapi saja kalau mereka datang dengan cara baik-baik. Kalian tanyakan surat-suratnya dari mulai KTP, ID card, surat tugas penagihan, sertifikasi, profesi penagihan. Jangan sampai kalian melayani orang yang salah karena khawatir nanti kalian akan tertipu, kalian akan menghadapi kerugian besar apabila kalian melayani orang yang salah yang mengaku-ngaku debt collector dari pinjaman online Aku Laku. Oke, semoga sharing ini bermanfaat. Yang saya pesankan buat teman-teman semuanya yang sedang telat bayar di aplikasi Aku Laku yang sudah melebihi dari 100 hari, yang harus kalian siapkan yaitu mental kalian dan jangan pernah merasakan ketakutan yang berlebihan karena gagal bayar di aplikasi pinjaman online itu bukanlah akhir dari segalanya. Masih ada kemungkinan-kemungkinan yang lebih baik yang harus kalian lakukan hal-hal yang lebih positif, yaitu tetap berpikir positif, tetap melakukan hal-hal yang positif, dan kalian berusaha mencari rezeki agar suatu saat nanti jika uangnya sudah terkumpul dan kalian sudah cukup untuk membayar hutang, mungkin kalian bisa membayar pinjaman di Aku Laku tersebut. Jadi resiko yang paling berat dari gagal bayar di aplikasi Aku Laku ini, kalau hutangnya hanya di bawah 500.000, itu kemungkinan tidak akan masuk slik OJK. Tapi jika pinjaman kalian itu melebihi dari 2 juta atau di atas 5 juta, itu biasanya ada yang data-data kalian itu masuk slik OJK. Tapi gak usah khawatir, slik OJK itu bukanlah sesuatu yang rumit, bukanlah sesuatu yang menakutkan. Karena yang harus kalian takuti adalah azab yang akan kalian terima ketika kalian misalkan selalu membiasakan diri meminjam uang di pinjaman online dengan bunga-bunga yang besar. Sebaiknya saran dari saya buat teman-teman semuanya yang saat ini belum pernah mengenal yang namanya pinjaman online dan Aku Laku, pokoknya jenis-jenis pinjaman online apapun, kalian jangan coba-coba meminjam uang di aplikasi pinjaman online karena resikonya sangat besar sekali. Kemungkinan kalian tidak akan bisa lagi atau kalian akan terlilit dalam lingkaran hutang yang semakin besar. Oke, semoga bermanfaat dan buat teman-teman semuanya yang punya pengalaman berbeda silahkan kalian ketikkan di kolom komentar agar bermanfaat juga buat teman-teman yang lain. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.